Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat perubahan yang saya hormati, berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan suatu peristiwa barusan hari ini, hari Sabtu. Saya melaksanakan sholat maghrib di salah satu masjid di daerah Banguntapan, Bantul. Ada satu kejadian yang menarik untuk saya ceritakan. Jadi ada jamaah yang kebetulan sholat maghrib, beliau penjual keliling, jadi lauk pauk dan lain sebagainya. Kebetulan setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, ada jamaah ibu-ibu yang membeli lauk. Ya. Nah, ini peristiwa yang menurut saya kurang bagus dan untuk pembelajaran bagi kita semua. Jadi setelah ibu itu mengambil lauk ini itu dan sebagainya, giliran dihitung, kemudian ternyata uangnya kurang lebih 2 ribuan. Lalu dengan entengnya si ibu mengatakan, ya wes, kurangannya disedekahkan baik. Jadi pembeli ini menyampaikan kepada penjual kekurangannya, uangnya itu kurang lebih 2 ribuan itu dia sampaikan kepada penjual ini agar disedekahkan. Dengan berat hati tentunya si bapak ini tidak menjawabnya. Ya, tidak menjawab saran dari ibu itu. Setelah menyampaikan itu, si ibu ini dengan sendirinya pergi meninggalkan penjual atau bapak ini. Ada pelajaran yang sangat penting sekali, saudaraku, sahabat perubahan. Yang pertama, bahwa dalam proses jual beli itu ada hal yang harus kita pegang, yaitu saling ridho antara penjual dan pembeli. Dalam kasus yang saya ceritakan tadi, si penjual ini itu belum ridho. Bahkan setelah si ibu ini pergi pun, bapak ini masih dalam tanda kutip ngomel karena ada kekurangan itu. Nah, ini tidak bisa dibenarkan, ayah, karena mengurangi hak dari si penjual ini. Ini adalah perbuatan sangat dolim sekali, ya, saudara atau sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Di tempat lain di Indonesia ini banyak juga kita temukan hal-hal seperti itu di pasar ataupun tempat-tempat lainnya. Kadang kita ada orang mau beli, kemudian kurang 1.000, 2.000, si pembeli ini dengan entengnya, ya wes, diikhlaskan saja, sudah diikhlaskan aja untuk amal akhirat. Nah, ini kurang pas dalam proses transaksi jual beli ini. Hal ini kurang pas, ya. Padahal salah satu prinsip yang harus kita pegang, yaitu antara pembeli dan penjual ini harus saling ridho, ya, khususnya keridhoan dari si penjual ini. Perbuatan yang saya ceritakan tadi ini kurang pas, kurang elok, ya. Semoga para pendengar sekalian, sahabat pendengar sekalian, bisa memahami ini dan bisa menyampaikan kepada orang lain betapa zalimnya perbuatan itu. Apalagi ya mungkin 2.000 angka yang sangat kecil bagi sebagian orang, tapi bagi penjual itu adalah angka yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Dalam konteks yang lebih luas, kadang ada bos, atasan, ataupun pengusaha dengan entengnya mengurangi hak-hak karyawan. Ya, misalnya gaji semestinya ya 2 juta, tapi dikurangi. Meskipun pengurangannya ya mungkin dalam pandangan si bos ataupun pimpinan ini tidak terlalu besar, ya, misalnya 50 sampai 100 bahkan sampai 200-an. Ya mungkin bagi pengusaha ataupun bos, atasan, angka ini kecil, tapi dalam pandangan karyawan ataupun para pekerja ini angka yang sangat besar karena sangat berharga untuk uang jajan anak dan lain sebagainya. Itu dalam konteks besar, luasnya memang seperti itu. Banyak sekali hak-hak kita sesama muslim kadang kita mengurangi dengan cara paksa atau dengan cara yang sangat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dengan adanya hari pembalasan, maka semestinya kita sadar, ya, tidak mengurangi hak-hak saudara kita sesama muslim. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Dalam pikiran para sahabat seperti sebagaimana pikiran kita pada umumnya,
Mereka pikir orang yang bangkrut adalah orang yang semulanya kaya atau punya uang, harta, kemudian setelah itu hartanya habis ludes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang datang dengan amalan yang banyak, namun amalan itu diambil oleh orang-orang atau orang lain yang dulu di dunia, ketika di dunia orang tersebut melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya. Misalnya si A di dunia dia melakukan kezaliman kepada si B, C, dan seterusnya. Maka di akhirat kata Rasulullah, amalan si A tadi ini akan dikurangi oleh orang-orang yang dizalimi ketika di dunia ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya sebagai kaum muslimin ya sadar akan hal ini. Tentunya insya Allah kezaliman-kezaliman seperti itu mengurangi hak saudara muslim ini akan bisa dicegah jika keimanan kita kepada akhirat itu lebih kuat atau lebih mantap ya. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhirat, ya kita tidak mungkin ya. Kita akan enteng-enteng saja ketika melakukan atau mengurangi hak-hak kita sesama muslim. Sahabat sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan saja pelajaran yang malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sekali lagi, jangan sekali-kali mengurangi hak-hak saudaramu meskipun hanya sedikit menurut pandangan kita. Mudah-mudahan saja materi ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada manfaatnya, silahkan materi ini di-share atau dibagikan kepada kaum muslimin yang lain sehingga mereka bisa tercerahkan dengan materi ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada jalan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala yang sama sebagaimana orang yang mengerjakannya. Kata Rasulullah demikian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.